Hai teman-teman, kembali pada kelompok 3 yang kali ini membahas tentang kedatangan bangsa Belanda dan bangsa Inggris di Indonesia. Awal kedatangan Belanda di Indonesia terpikat dengan keadaan rempah-rempah Nusantara. Belanda bukanlah bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara. Sebelumnya, ada bangsa Portugis yang terlebih dahulu menjelajahi Indonesia, khususnya bagian timur. Sebelumnya, Belanda cuma perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Setelah merdeka sekitar tahun 1598, Belanda melakukan ekspedisinya untuk mencari negara penghasil rempah. Nah, Indonesia adalah tujuan utama negeri kincir angin ini. Lalu, bagaimana proses awal kedatangan negeri Belanda di Nusantara? Yuk cari tahu lebih lanjut. Kedatangan pertama Belanda di Indonesia pada Juni tahun 1596. Kapal-kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman sampai di Banten, yang merupakan pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Namun, belum lama berada di wilayah Nusantara, hubungan Belanda dengan masyarakat setempat sudah memanas. De Houtman pun pergi dari Jawa Barat, menggerakkan kapalnya menuju ke wilayah timur melalui pantai utara Jawa. Setelah menerima berbagai penolakan di Jawa, De Houtman pun kembali ke negaranya dan sempat membawa banyak rempah dari Nusantara. Pelayaran De Houtman ini bisa dikatakan enggak cukup sukses dan memaksa mereka untuk kembali pulang ke Belanda. Namun, ekspedisi pertama yang dipimpin oleh De Houtman ini mewarisi jalur pelayaran bagi pendatang Belanda selanjutnya. Kedatangan berikutnya yang diinisiasi oleh VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie pada 1598. Sekitar 22 kapal dari perusahaan Belanda yang berbeda berlayar ke wilayah Nusantara. Armada yang dipimpin oleh Jacob van Eyck ini pertama kali tiba di Maluku pada Maret 1599. Pada tahun 1602, Belanda pun membentuk Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC untuk menyatukan perusahaan Belanda yang datang ke Indonesia. VOC berlayar ke wilayah Maluku dalam misi perdagangan sebagai pusat rempah-rempah. Di sana, VOC mengganggu Portugis yang sebelumnya melakukan monopoli perdagangan dan memaksa mereka keluar dari wilayah Nusantara. Kemenangan inilah yang menjadikan Belanda enggak meninggalkan Indonesia selama 350 tahun ke depan. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dan jalur rutenya. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia, sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya, didorong kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah. Padahal rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagai bahan pengawet makanan saat musim dingin tiba. Setelah jatuhnya Konstantinopel atau Istanbul ke tangan Kesultanan Turki Utsmani pada era Sultan Mehmed II, para pedagang Eropa harus mencari jalan lain demi mendapatkan rempah-rempah. Konstantinopel merupakan pusat perdagangan yang menyambungkan pedagang Eropa dengan Asia, termasuk buat urusan pembelian rempah-rempah. Setelah menguasai kota itu, Turki Utsmani melarang para pedagang dari Eropa melewati Konstantinopel, sehingga mereka kesulitan mengakses suplai barang dari Asia. Akibatnya, harga rempah-rempah di Eropa melambung tinggi. Dalam masa kesulitan tersebut, seorang pelaut berkebangsaan Italia bernama Christopher Columbus mengajukan proposal ekspedisi untuk mencari jalan menuju Asia melewati arah barat kepada kerajaan Portugis. Akan tetapi, proposal itu ditolak. Kemudian Columbus mengajukan proposal serupa ke Spanyol dan menghasilkan pendanaan. Hal tersebut dapat terjadi karena Spanyol mengalami kemenangan dalam pertempuran melawan bangsa Moor di Granada. Pelayaran Columbus selalu dilakukan dengan melewati Samudra Atlantik menuju Asia. Namun Columbus justru menginjakkan kakinya di Haiti atau Amerika pada tahun 1492. Rombongan ekspedisi Columbus tersebut akhirnya kembali ke Spanyol pada tahun 1493 dengan membawa emas, rempah, dan budak.
Perjalanan Columbus menjadi salah satu pencapaian yang mendorong banyak orang-orang Eropa lainnya berlayar menjalani samudra ke negeri-negeri jauh. Tujuan utama mereka adalah mencari dunia timur. Maka itu, Raja Manuel I dari Portugis memerintahkan Vasco da Gama melakukan pelayaran untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Mengutip buku God Hope, The Voyage of Vasco da Gama oleh Elaine Sankau 1967, pelayaran Vasco da Gama dimulai dari Lisabon menuju Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Kemudian, dia dan rombongannya melanjutkan perjalanan ke timur. Pada 1498, Vasco da Gama berhasil mendarat di Calicut dan Goa, pantai barat India. Di sana, ia pun membangun sebuah sektor perdagangan serta benteng pertahanan. Keberhasilan da Gama mencapai India berdampak kepada lancarnya suplai barang dari Asia ke Portugis. Lisabon lantas semakin berkembang sebagai pusat perdagangan. Inggris merupakan salah satu bangsa Eropa yang mengandalkan suplai barang yang mampir di Lisabon. Rempah-rempah yang diperoleh Inggris dari Lisabon kemudian diperdagangkan kembali di Eropa Barat dan Eropa Utara. Namun, situasi itu tidak berlangsung lama. Inggris kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon lantaran bersitegang dengan Portugis terkait Perang 80 tahun. Perang pada 1566 sampai 1648 itu adalah episode pemberontakan Belanda terhadap penjajahan Spanyol. Penjelajahan bangsa Inggris ke Indonesia, rute dan tempat tujuan. Para pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dengan mencari daerah timur penghasil rempah-rempah di dunia timur. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia oleh Ardiman dan Amurwani Dwi Lestari Ningsi 2014, dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah, pelaut Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Inggris kemudian berupaya memperkuat kedudukannya di India dengan membentuk kongsi dagang bernama East India Company atau EIC pada tahun 1600. Kemudian merujuk buku Sejarah Indonesia oleh Kemendikbud 2020, pada tahun 1602 pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna menjalin hubungan bilateral. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Lancaster. Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta pada tahun 1604. Merujuk catatan Muhammad Nur dalam Bandar Sibolga di pantai barat Sumatera pada abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20. 2015 halaman 168 sampai 169. Penjelajahan bangsa Inggris ke Nusantara Hindia Timur yang paling awal dilakukan salah satunya oleh rombongan yang berada di bawah komando Prancis, Drake. Pada Juli 1579, rombongan Drake Blair menuju ke barat. Setelah 68 hari perjalanan, mereka berhasil melintasi Samudra Pasifik dan menemukan sejumlah gugus pulau kecil. Dari sana menukil keterangan di laman Britannica, Drake melanjutkan perjalanannya ke Filipina. Drake akhirnya dapat menemukan Maluku, mendapat izin dari Sultan setempat dan berhasil membawa pulang rempah-rempah. Dia kembali berlayar menuju Inggris lewat tujuan harapan atau Afrika Selatan. Keberhasilan Drake menemukan Maluku dan membeli rempah-rempah dari sana membuat Inggris mulai menaruh perhatian terhadap perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kembali mengutip catatan MHD Nur, pelaut Inggris yang lain, Fitz mengambil jalur ke timur untuk menuju ke Nusantara. Fitz menjadi orang Inggris yang pertama yang menjadi di Ormuz atau Teluk Persia pada tahun 1583
Ia kemudian melanjutkan pelayaran menuju Higli di delta Sungai Gangga, India. Selanjutnya, Fitz berlayar ke Burma dan berhasil sampai ke Bandar Malaka pada tahun 1588. Selama 3 tahun, Fitz mencermati situasi perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Pada tahun 1591, Fitz kembali berlayar ke Inggris dengan membawa banyak informasi yang menginspirasi para pedagang di negerinya. Kemunduran armada Spanyol pada abad 16 memberi pulang besar pelayaran bangsa Inggris ke Asia Tenggara. Maka itu Inggris mengirim ekspedisi di bawah pemimpin Thomas Gavency. Dalam pelayarannya, Gavency berhasil mendarat di Maluku. Saat kembali ke barat, Cavendish mampir ke Pulau Jawa. Selain itu, masih merujuk Majelis MHD Nur, pelayaran rombongan Sir James Lancaster berhasil menjangkau Pulau Sumatera bagian utara, Aceh dan Pulau Penang pada tahun 1591. Lancaster mendatangi Aceh pada tahun 1602 untuk membeli lada dan rempah lainnya. Pada tahun yang sama, ia juga berhasil sampai ke Banten. Penyampaian kami hanya sampai di sini. Kurang lebihnya, kami dari kelompok 3 memohon maaf, dan semoga penyampaian kami tentang materi masuknya Belanda dan Inggris ke Indonesia dapat membantu kita semua dalam belajar mengenai sejarah pada zaman dahulu.